Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengujian lebih dari dua rata-rata populasi atau analisis varian satu arah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Laila Alawiyah Pulungan, NIM 4202530011, dengan dosen pengampu Pak Sudianto Manulang dan asisten lab Novan Setia Ditindaon dan Ratna Ardita Sari. Kemudian langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu analisis varian. Analisis varian atau ANOVA adalah suatu metode untuk menguji hipotesis kesamaan rata-rata dari 3 atau lebih populasi. Asumsi dasar yang harus terpenuhi dalam analisis varian adalah sebagai berikut. 1. Sampel diambil secara random dan saling bebas atau independen. Sampel hendaknya diambil secara acak atau random sehingga setiap pengamatan merupakan informasi yang bebas. 2. Populasi berdistribusi normal. Distribusi data harus normal. Agar data berdistribusi normal dapat ditempuh dengan cara memperbanyak jumlah sampel dalam kelompok. Kemudian yang ketiga, populasi mempunyai kesamaan varians atau varians data homogen. Setiap kelompok hendaknya berasal dari populasi yang sama dengan varians yang sama pula. Bila banyaknya sampel sama pada setiap kelompok, maka kesamaan variansnya dapat diabaikan. Tapi bila banyak sampel pada masing-masing kelompok tidak sama, maka kesamaan varians populasi sangat diperlukan. Kemudian klarifikasi ANOVA. 1. Klarifikasi satu arah atau one way ANOVA. ANOVA klasifikasi satu arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan satu kriteria atau satu faktor yang menimbulkan varians. Kemudian yang kedua, klarifikasi dua arah atau two way ANOVA. ANOVA klasifikasi dua arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan dua kriteria atau dua faktor yang menimbulkan varians. Kemudian yang ketiga, klarifikasi banyak arah atau man-ANOVA. ANOVA banyak arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan banyak kriteria. Kemudian ANOVA satu arah atau one way ANOVA. ANOVA satu arah atau one way ANOVA digunakan apabila yang akan dianalisis terdiri dari satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Interaksi suatu kebersamaan antar faktor dalam mempengaruhi variabel bebas, dengan sendirinya pengaruh faktor-faktor secara mandiri telah dihilangkan. Jika terdapat interaksi, berarti efek faktor suatu terhadap variabel terikatakan mempunyai garis yang tidak sejajar dengan efek faktor lain terhadap variabel terikat sejajar atau saling berpotongan, maka antar faktor tidak mempunyai interaksi. Kemudian bagian pengukuran variabilitas ANOVA. Terdapat 3 bagian, yaitu variabilitas antar kelompok, variabilitas dalam kelompok, jumlah kuadrat penyimpangan total. 1. Variabilitas antar kelompok atau between treatment variability. Variabilitas antar kelompok adalah varians mean kelompok sampel terhadap rata-rata total, sehingga varians lebih terpengaruh oleh adanya perbedaan perlakuan antar kelompok atau jumlah kuadrat antar kelompok jika rumusnya adalah jika n kali sigma x bar pangkat 2 dikurang sigma x bar pangkat 2 per k, atau JKA sama dengan sigma T besar pangkat 2 per N dikurang G besar per N besar, dengan keterangan sebagai berikut.
Kemudian di sini ada yang kedua, variabilitas dalam kelompok atau win treatment variability. Variabilitas dalam kelompok adalah varians yang ada dalam masing-masing kelompok. Banyaknya variansi akan tergantung pada banyaknya kelompok. Variansi tidak terpengaruh oleh perbedaan perlakuan antar kelompok atau jumlah kuadrat dalam JKD. Rumusnya adalah JKD sama dengan JKSMK. Keterangan JKSMK adalah jarak kuadrat simpangan masing-masing kelompok. Kemudian yang ketiga, jumlah kuadrat penyimpangan total atau total sum of squares. Jumlah kuadrat penyimpangan total adalah jumlah kuadrat selisih antar skor individual dengan min totalnya atau JKT. Rumusnya adalah JKT sama dengan sigma X pangkat 2 dikurang G pangkat 2 per N, atau JKT sama dengan JKA ditambah JKD. Di sini ada prosedur uji hipotesis ANOVA satu arah. 1. Menentukan hipotesis H0 dan H1. Yang kedua, menentukan tingkat signifikasi. Yang ketiga, tentukan derajat kebebasan DF. Keempat, analisis dan menentukan F hitung dan F tabel. 5. Menentukan daerah kritis. 6. Menentukan kriteria pengujian. Dan 7. Keputusan. Kemudian analisis setelah ANOVA atau fast hoc. Analisis setelah ANOVA atau fast hoc dilakukan apabila hipotesis 0 atau H0 ditolak. Fungsi analisis setelah ANOVA adalah untuk mencari kelompok mana yang berbeda. Hal ini ditunjukkan oleh F hitung yang menunjukkan adanya perbedaan. Apabila F hitung menunjukkan tidak ada perbedaan, tentu analisis sesudah ANOVA tidak perlu dilakukan. Ada beberapa teknik analisis yang dapat dilakukan untuk melakukan analisis sesudah ANOVA, antara lain Tukes, Hasidi, Benferoni, Sidak, Sips, Danson, dan lain-lain. Yang populer dan yang sering digunakan adalah Tukes Hasidi. Lanjut, yaitu proses perhitungan fast hoc. 1. Menghitung Tukes HCD dengan rumus HCD sama dengan Q akar RKD per N dengan keterangan N banyaknya sampel per kelompok, QD students range statistik, K banyaknya kelompok, DF sama dengan N dikurang K. Kemudian B, mencari perbedaan rata-rata antar kelompok, menghitung rata-rata masing-masing kelompok, yaitu X bar M sama dengan sigma XM per NM. Baik, langsung saja kita pada aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini untuk langkah yang pertama kita cari uji normalitasnya, yaitu kita ke menu analyze, kemudian kita pilih descriptive statis dan kita pilih export, di mana daerah kita masukkan ke dependent list dan sales kita masukkan ke factor list, dan warna dan rasa kita masukkan ke situ, dan kita pilih plots, dan di sini kita pilih normalitas dan kita pilih continue lalu oke. Nah, di sini kita dapat melihat normalitas dari data yang tadi. Kemudian untuk langkah yang kedua kita cari ANOVA-nya, kita ke menu analyze dan kita pilih compramin dan kita pilih one way ANOVA. Di sini kita masukkan sales ke dependent list, sales ke dependent list, daerah ke factor list. Kita pilih option, di sini kita pilih homogeneity, kemudian continue, dan kita pilih fast hoc. Di sini kita pilih SCD dan Tukes dan Benferoni dan continue, dan lalu kita pilih oke. Nah, dalam tampilan berikut di sini sudah terlihat homogenitasnya, sales dan
one way-nya. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat